susur sungai-sungai Martapura, naik perahu di atas sungai, menikmati alam Tuhan pencipta, tafakur hati dan jiwa. Allahumma sholli wa sallim wa ajil ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijakudiyat wa ma'a darajati ijarubiyat alladhi yaskuru qulubana bihilah rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Himmati jikir hati kolbi, mengagungkannya di dalam dhamir. Tuhan Maha Indah, Allahu Rabbi, semoga dirimu dekat ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa ajil ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijakudiyat ma'ad darajati ijarubiyat alladhi yaskuru qulubana bihilah rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Biasakanlah berzikir, zikir tak sekedar ucapan, agar membekas di dalam dhamir, menuju jiwa yang terlengahkan. Zikir berisi yang mencerahkan. Allahumma sholli wa sallim wa azim ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijakudiyat wa ma'a darajati ijarubiyat alladhi yaskuru qulubana bihilah rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa limanil fuqara wal masakin bil imani wal islam. Sayyulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Minhajul Arifin insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kepada kita rezeki yang sebanyak-banyaknya dalam hidup ini bagi kita,
anak-anak kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah membukakan apa yang selama ini sempit bagi kita. Mudah-mudahan Allah membukakan rezeki kepada orang-orang juga yang tertutup rezekinya, yang hilang atau hilangnya nikmat yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya untuk kita dan keluarga kita dalam hidup ini, mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, membersamakan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lagi membahas wal'an, sekarang adalah at-tauhidu wal ikhlas. Wa man kana lil barri ta'ala muwahhidan tarahu bi isqatil wasaiti haqqaqa. Barang siapa yang memandang lil bari ta'ala muwahhidan, Allah itu adalah maha pencipta, barian, muwahhidan, esa, tarahu bi isqatil wasaiti haqqaqa, maka lupalah dia, akan menjadi pelupalah dia atau jatuhlah kepadanya segala sebab-sebab yang lain kecuali dilihatnya adalah Allah. Nah, siapa yang memandang Allah itu maha pencipta dalam imannya, iman kelane, harusnya dia tidak lagi melihat sebab-sebab alam ini memberi rezeki. Semata-mata sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang di dalam pembahasan muarabatin tadi, iyalah, pasti dia akan hidupnya dimulai dengan muarabatin, bukan di muara johirnya. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Lain, kita lagi kecil aja orang tua karena memberi rezeki, betul itu johirnya. Hilanglah yang johir itu, maka dia pun melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Nah, itu maksud perkataan saya. Wa ya'lamu annallaha fardun muqallibun li awsafi makhluqatihi daimal baqa. Dia mengetahui bahwasanya Allah itu fardun muqallibun, sendiri saja dalam penciptaan tuh. Masya Allah, li awsafi, dengan sifat-sifat makhluqatihi daimal baqai, dengan sifat-sifat makhluknya daimal baqai, selama-lamanya. Digambarkan Allah sifat-sifat itu pada makhluk. Contoh, pian pernah melihat kayaknya ada orang si pabrik, pemilik pabrik atau pengusaha lah, pengusaha aja lah, mungkin paling banyak di sini di pasar kapian melihat pengusaha tuh diisi anak buah 5 orang. Pengusaha itu diisi anak buah 5. Setiap bulan pengusaha itu menggaji anak buahnya. Ya, satu orang gajinya berapa? Anggap berapa ya? 2 juta lah. Tiap orang 2 juta. Berarti 10 juta dia harus menggaji anak buah. Bayar sewa toko, ya, bayar macam-macam dan sebagainya. Habis 15 juta sebulan dia hanya bayar listrik dan sebagainya. 15 juta dia sebulan. Sanggup Sidin itu sudah bertahun-tahun kayak tukang jalan. Hidup Sidin. Bos menggaji anak buah itu setiap bulan. Pernah ke Sidin terlambat? Karena pernah terlambat, pokoknya bila tanggal berapa, tanggal 1 pasti dikeluarkan Sidin gaji. Itu sebenarnya yang terjadi itu gambaran lah, taswir sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang memberi rezeki kepada hambanya. Paham lebihan lah. Tapi yang menggawinya, yang melakukannya Sidin. Tapi itu menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki. Kawaipin paham lah. Sidinnya Sidin juga, orang tali itu lain Allah taala lain. Tapi menggambarkan sifat Allah yang maha baik, menggambarkan sifat maha. Seperti Allah itulah sebenarnya yang terjadi pada diri kita tiap waktu, tiap detik ini. Allah semuanya kita bergerak, duduk, berbaring, la tataharraka illa biiznillah, tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Allah lah yang menggerakkan kita bisa bergerak, Allah yang mendiamkan ketika kita ingin diam. Bahkan ada di luar dari pikiran kita melakukan sesuatu.
Tapi bukan berarti Allah yang disalahkan, tidak. Allah hanya menggerakkan. Allah lah yang memberi makan. Yang menikmati makan siapa? Menikmati makan siapa? Kita yang menikmati makan. Allah melayanimu sedemikian rupa. Allah yang memberikan rezeki kepadamu sedemikian indah pada dirimu. Bisakah kamu melihat Tuhanmu ketika itu? Bisakah kita melihat Tuhan kita? Tuhan tuh di mana dilihat? Di situ tadi tuh. Nang kita lihat tuh tadi tuh. Nang kita kisahkan tadi itu tuh Tuhan di situ. Kita Pak, kita menikmati ternyata hidup ini. Yang disebut tidak nikmat itu ketika kita merasakan nikmat yang biasa kita dapatkan tidak ada lagi. Kapan itu? Si bini kelak, pas bini beli kampung. Bah iya am jar laki ya kelak. Pas noh iya am jar laki. Ya kah? Pas bini beli kampung, nah tinggal di rumah sorok, nah iya am jar. Iyalah, merasa dah. Nih hilangnya nikmat, ya kan? Nah, kayak Pak, pas kita kesukaan kita makan ikan kering, ikan talang, ke pasar, kita di pasar kan ada penjual. Mana jadi kita, aduh mungkin anu orang harga ikan talang naik, jadi kami kadang menyediakan ikan talang. Sekali mungkin gitu, asal bana kita penasaran mana maka seminggu sekali ke pasar nih ikan talang tidak ada kayak Pak. Masa ketika nikmat itu tidak datang, kita merasa susahnya bukan? Di ausafi makhlukatihi daimal baqai, di balik semua itu engkau akan melihat daimal baqa, kekalnya Allah selalu memberi rezeki kepada manusia. Sami'un basirun, Allah mendengar. Basirun, Allah maha melihat. Wa alimun mutakallim, Allah maha mengetahui dan maha berbicara. Ditajalikannya sifat Allah kepada diri manusia. Apa itu? Sami'un, mendengar. Kita mendengar juga lah. Iyalah. Nah, dirasakan Allah sifat Allah kita ini. Aku mendengar nah. Aku melihat nah. Ini melihat. Jar ibu guru di sekolahan Palu ini, open itu artinya open door, open the door. Open door artinya buka, door itu artinya pintu. Open the door berarti, open the door tuh Bang Bu. Ya, open the door itu artinya buka pintu. Nah, kalau laju buka pintu Bang Bu apa aja? Iya, apalah aja Ibu. Ada bahasa Inggrisnya apa? Gendor-gendor aja kalau. Gendor-gendor ya lah. Nih pendengaran. Kita mendengar. Tok ya orang. Ya assalamualaikum ya orang. Mendengar kita. Itu sifat Allah yang di miniaturkan. Tuhan miniatur itu dia apa ya? Digambarkan Tuhan dalam bentuk yang kecil. Puasnya kita, meskipun pendengaran kita terbatas paling berapa meter ya lah, tapi puas enggak? Coba kalau ada datang, tutupi kena telingana, Masya Allah, tidak enaknya bukan main. Atau mata, coba lo mata kada melihat, bakabur aja apa kabar? Pas saja makin tua makin bakabur nih pas saja. Pas bini juga di rumah bini betuha juga lah. Nah jadi ya kecantikannya berkurang dari dulu ya lah. Jadi pas mata pian kabur, jadi tetap ya perangsa pian cantik bini pian tuh ya lah. Nah itu manfaatnya mata bakabur. Jalan pina tuh undur pabar. Tapi melihat itu sifat Allah. Kalau pian belajar ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apa tuh? Tentang mata tuh, fisika lah, kimia kah? Tentang ilmu biologi, kita pernah melihat nih, iyalah, sebenarnya itu sifat Allah yang dipinjamkan kepada manusia. Sifat yang sangat maha kecil sekali yang dipinjamkan Allah. Rasa bagaimana? Siapa yang menikmati? Kita kada?
kita menikmati. Sebenarnya pemilik Sami'un Basirun itu hanyalah Allah. Oh, melihat pian lah lawan Allah sudahlah. Pian mendengar, pian melihat, pian mengetahui, alimun, mutakallim, pian bisa berbicara, merasakanlah hebatnya Allah itu. Masya Allah, hebatnya Allah. Nang kemarin zikirnya zikir bahid pidomiri di dalam domir. Sairnya yang kemarin tuh Basusur sungai Martapura. Nah itu kemarin tuh itu gasan zikir domir, zikir hati ngarannya, zikir qalbi, supaya mengagungkan Allah. Syari muridun hakimun qadirun qahirun waqa. Allah lah yang berkehendak. Kita berkehendak juga kada? Berkehendak juga kita. Berkehendak juga kalau kita hendak ke pasar, hendak berjalan. Sifat Allah yang dipinjamakan lawan diri kita. Masya Allah. Allah maha berkehendak, kita maha kecil kehendak kita. Tapi kecil-kecilnya kita besar seluas langit dan bumi. Oh, atau seluas bumi aja lah. Mbak, ke langit kada kawala, seluas bumi aja. Hendak ke Puruk Caho aku jangan datang ke Puruk Caho. Hendak ke Kaltim aku ke Kaltim kawa. Wah ini pakai pesawat lagi, iyalah. Kehendak kita kawa sampai ke sana. Itu yang dipinjamkan Allah. Hakimun, qadirun, Allah maha bijaksana. Qadirun, Allah maha kuasa. Berkuasa kada bisa berdiri. Waqaharun, Allah maha penyiksa. Pernah kamu menyiksa anak? Menyiksa binatang pernah? Oh, mengikat kucing pernah? Ngapa karena? Ayo, enggak apa karena Allah mengajab manusia di akhirat tuh. Diajab Tuhan, dipaksa Tuhan hidup di api neraka tuh. Enggak apa kau membayangkannya, ambil puntung rokok, cocokakan di kaki ya lah, atau api nah, temakan di tangan, kayak apa sakitnya? Karena sih ikat tangan kita, tetap letakkan di kompor kayak apa rasanya? Qahar Allah tuh. Bisakah kita merasakan qahar Allah? Maafin, menyiksa. Bisa ya kesannya? Ya Allah. Ya kah? Berarti lalu orang berkata pada dirimu itu ada Allah. Maksudnya pada dirimu dirimu itu Allah. Itu maksudnya adalah fisifatihi taswiran. Nah ini jangan lupa taswiran ini. Maksudnya gambaran daripada sifat-sifat Allah. Disitulah makna Allah itu maha dekat kepada dirimu. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Urat leher mana? Lebih dekat lagi. Ya itu mendengar melihat itu. Mendengar melihat dekat kada? Pian mendengar lah. Mendengar dekat banalon pian tuh berarti si pandangaran tuh dekat banalon pian. Pian melihat lah. Penglihatan pian tuh dekat banget kepada Allah. Mutakallim. Pian bepender tuh dekat banalon pian, lebih dekat daripada urat leher. Ya kah? Itu sifat Allah namanya. Sifat Allah yang pinjamkan kepada diri kita. Berarti kita ini gurulah Allah. Bungol bilang mengandalkan kita diri Allah. Kita hamba. Kenapa? Karena kita punya sifat yang hina. Kita ini adalah buta. Kita ini adalah tuli. Kita ini picak. Kita ini supaya jangan disalahkan diri kita. Ada pulang bahasa ayam jar paloy. Bila pindah kada tapi melihat malam rabun ayam. Bila tulisan kada tapi baik namanya tulisan kuracak ayam. Apalagi rabun ayam. Bila pindah kada tapi bersemangat ke majelis datang, berarti panas tahe ayam. Kena ke majelis, kena kada panas tahe tahe ayam. Kita itu semuanya tuh kita kada ada lain orang. Ya kelak. Nah, kita ini hina dina itulah diri sifat kita sebenarnya. Kita ini buta sebenarnya. Kita ini tuli sebenarnya. Karena Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar, maka kita bisa pendengar kita bisa melihat. Masya Allah lah. Nah, berkisah kaya. Sudahkah? Berkisah kah? Ini ada ulun siapakan kisah uyun al-hikayat. Berkisah ulun ringkasakan bisa juga. Kada ulun bacakan, tapi bacakan sedikit ya. Nah hanya dibatas itu tuh.
Ini kisah tentang siapalah dalam Uyunul Hikayat. Nah, nah, kisah Al-Qaulani. Qaulani ini tabi'in, seorang tabi'in. Tabi'in itu berarti ada masa sahabat, muridnya sahabat namanya adalah tabi'in. An Utsman ibnu Atha, dari Utsman ibnu Atha qala kana Abu Muslim Al-Qaulani. Ada orang bernama Abu Muslim Al-Qaulani, seorang ulama. Ijan tasyarafa minal masjidi kabbar ala babi manjilihi. Ia pulang dari masjid selalu bertakbir. Jadi ke rumah biasanya orang apa, assalamualaikum. Kalau lawan bini ini kadang anak masuk ke rumah Allahu Akbar jasidin. Allahu Akbar. Nang bini juga di rumah Allahu Akbar jarang bini. Sama nah. Masya Allah. Pakabbarat imra'atuhu. Nang bini pun mengucap Allahu Akbar. Fa ijakana pisahnin dari. Apabila dia di piring rumahnya, di piring rumah itu di tengah rumahnya, patazibuhu imratahu. Nang bini pun mengucap Allahu Akbar, sidin mengucap Allahu Akbar nang bini. Pokoknya bila sidin bertakbir nang bini menjawab toh Allahu Akbar aja sidin. Allahu Akbar jam bini. Oh bini berarti di dapur, ibaratnya bel kah? Jawab berjawab. Bo, kayak apa bo? Ini kan usah dilaksanakan di rumah kan usah lah. Karena abahnya ini kan perlu diamalkan. Ini ulun mengesahkan sesuatu hal ya. Ada yang dikesahkan dari cerita ini. Pansorofa jata lailatin. Pada suatu malam sidin bulik assalamualaikum Allahu Akbar aja sidin di muka rumah. Kada ada jawaban. Masuk rumah Allahu Akbar aja sidin. Kada ada juga di dapur sidin baca Allahu Akbar aja di dapur. Kada ada juga nang menjawab. Jangan boleh di WC itu, kau WC itu yang lah. Wa kana ijadaqala baitihi. Kemudian sidin masuk ke kamar gurpah atau bait di dalam bait. Nah, rumah di dalam rumah itu kamar. Aqajat imra'atuhu. Dia pun melihat istrinya. Apa istrinya? Rodahu wa na'laihi. Mengikuti tongkat, memain-mainakan tongkat tuh kayak apa ya? Nah, model jangan di sini bahari itu model orang sedih itu nah. Kalau kita di koin sana atau di pinggir sungai, ibaratnya bininya mbak anu batis ke anu nih. Kemana? Ke sungai nih, Bo. Nah, laki kawin pulang lalu sedih aja. Nah, ya Allah, model nengka itu napas dikitip bidawang ya Allah. Lalu ada lagu dikitip bidawang ya Allah. Ini model nengka itu napas, kenapa sedih nih jar kadada angin, kadada anu nih guntur. Maka sedih. Kenapa nih? Qala padaqalal bait wa ija laisa fihi sirat. Di rumah laisa fihi sirat kada lampu kada dihidupi. Apa jurang? Begelap-gelapan kah? Nah, wa ija imratahu jalisatun fil baiti. Sudah seterusnya. Qala laha Malik. Qala ya'udu ma'a faqala laha. Bentar, mananya? Tankusu fil ardi bi audi ma'aha faqala laha Malik qala anta laka manjilatun min Muawiyah wa laysa lana qadimun falo sa'ala tuh. Sekali ditanya, kenapa ikan jadi diam aja? Bujurlah pian nih begawi dia nolak, begawi lawan Muawiyah. Waktu itu raja khalifahnya waktu itu namanya Muawiyah. Bujur aja sih din. Coba pian bepadah lawan raja supaya kita ini bisi pembantu di rumah. Nah, bisi pembantu. Pian pejabat kala, yalah. Pian pejabat kala, coba pang. Pian nih bisi pembantu di rumah nih. Iya anak belum ada juga. Masih anak bawa pembantu juga. Pian pejabat lah. Jakawa ini itu kenapa pian gak ada korupsi. Nah jaka kayak itu jaka lah. Pokola langsung si Al-Qaulani ini Abu Muslim berdoa, Allahumma man afsada alayya ahla fa'ma basarahu. Ya Allah,
siapa yang menggembosi biniku? Menggembosi itu mah apa ya? Ya, merusak biniku ini dari siapa? Butakan matanya. Masya Allah, butakan matanya. Oke, itu langsung sih berdoa. Wih, doa orang nak ini kabul. Langsung dikabulkan Allah. Ada di suatu tempat seorang perempuan, rupanya perempuan ini membisik-bisik lawan nang membisiki bininya nih teto, sampai coba ikam jaka di kampung untuk minta lawan laki ikam tuh pejabat apa kada minta pembantu, lalu membuat sedih perempuan ini kemarin yang minggu berbahayanya pergaulan tuh bila merusak di diri gara-gara kawan menyuruh, akhirnya mengucap kayak itu. Pas neng laki ini orang alim, orang doanya dikabulakan, butakan mata orang itu supaya tahu loh siapa orang itu. Nah ya Allah kan itu kalau lah sekalinya nang si perempuan ini pas di suatu rumah, di rumah qala pabainatil kal mar'ah jalisatun fi baitiha ankarahtu basaraha faqala ma laysa ma la siradikum tupi. Suatu perempuan itu berkata kepada anak-anaknya di rumah, wahai anak-anakku, kenapa jadi di rumah ini jadi dipajahi lampu? Kenapa dipajahi lampu? Nah, qalu fa'arafat jambiha. Kami melihat semuanya ini lampu ini hidup aja. Hah? Berarti mata kunang bu, buta berarti. Kalau Abah Paloi lah, ada orang menjual kacamata supaya bisa membaca adalah jauh ada aja orang menjual kacamata plus itu adalah pian plus berapa tahu lah. Ini kan pernah nambah periksa aja, diperiksa orangnya, melihatlah orang melihat ya, nah sudah berarti pian ini plus 300 sudah aja. Nah, diambilkan orang mau kayak koran tuh, nah kawal lah melihat pian sudah koran nih. Kadang kau aja kadang melihat apalah terkajut orang nih ya pak bahkan ada lah jual kacamata ini sudah diolahkan tuh 7 orang berapa biayanya tuh 300.000 biayanya. Wajar Abah Paloi dah kawa kok enggak bisa membaca juga sana apa kacamata apa biar bingung nanti kacamata nih ada kok ini pang melihat jalan melihat ya apa aja sih mbak diunjuki koran maka kan melihat aja sih jawabannya. Sekalinya apa kada bisa membaca tidak bisa membaca. Faqbaltu ila abi muslim tabki, lalu si kata perempuan tuh berarti aku nih salah, aku nih ada dosa. Inna binafsi janbi, di dalam diriku ada dosa. Hancaplah ini, berarti bisa Abu Muslim nih mendoakanku cepatlah dia datang kepada Abu Muslim dia tuh dan meminta maaf. Lalu Abu Muslim angkat tangan, ya Allah bukakan matanya. Maka seketika itu terbuka matanya itu seperti sedia kala. Kisah itu menggambarkan buta dan tidak buta itu sekejap saja, karena itu bukan sifat manusia. Ya kah? Pendengaran teh sifat kita lah lain, kita dipinjam meja. Melihatnya bang, lain sifat kita. Bila pian berdoa lawan Tuhan, hilangan wujudnya bang. Sifat siapa? Sifat mana? Lain sifat kita juga. Kita ini sebenarnya sifat kita ini tidak ada. Yang ada tuh hina dina aja. Yalah, subhan. Nah, kayak itulah pahamnya lah. Pahamnya kalau lah. Mun kada paham kena di lain waktu mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah bagian daripada bagaimana mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah.
ismuka kutibaka qabla khalqil ardi as-salatu alaika ya sayyidal awalin ya rabbi sholli alaihi bi adad